Saya Anak Agung Bagus Pemilu Tekayasa dengan NIM 2242016 ingin membacakan resume artikel ilmiah The Right and the Good ciptaan W.D. Rus. The Right and the Good merupakan karya filsafat moral W.D. Rus yang membahas hubungan antara tindakan yang benar atau the right dan kebaikan the good. Dalam buku ini, Rus mengkritik teori utilitarianisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar apabila menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar. Menurut Rus, pandangan tersebut terlalu sederhana karena dalam kehidupan nyata, manusia memiliki berbagai kewajiban moral yang tidak selalu dapat diukur hanya dari akibat suatu tindakan. Rus menjelaskan bahwa tindakan yang benar tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kewajiban moral yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang telah berjanji kepada temannya memiliki kewajiban untuk menepati janji tersebut, meskipun dalam beberapa keadaan, tindakan lain mungkin menghasilkan manfaat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki nilai tersendiri dan tidak selalu bergantung pada konsekuensi. Untuk menjelaskan pandangannya, Rus memperkenalkan konsep prima facie ductis, yaitu kewajiban yang pada dasarnya harus dilakukan, tetapi dapat dikalahkan oleh kewajiban yang lebih kuat apabila terjadi konflik. Kewajiban ini bukanlah kewajiban mutlak, melainkan pedoman moral yang harus dipertimbangkan sesuai keadaan. Rus mengemukakan beberapa jenis prima facie ductis, yaitu yang pertama ada fidelity, yaitu kewajiban menepati janji dan berkata jujur. Yang kedua reparation, yaitu kewajiban memperbaiki kesalahan atau kerugian yang pernah kita sebabkan. Yang ketiga gratitude, yaitu kewajiban membalas kebaikan yang telah diberikan orang lain. Yang keempat itu ada justice, yaitu kewajiban bertindak adil dan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan yang seharusnya. Yang kelima, beneficency, yaitu kewajiban membantu orang lain dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang keenam, self-improvement, yaitu kewajiban mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan karakter diri sendiri. Yang ketujuh, ada non-maleficence, yaitu kewajiban untuk tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Rus bahkan menilai kewajiban untuk tidak mencelakakan orang lain seringkali lebih kuat daripada sekedar memberikan manfaat. Menurut Rus, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara kewajiban. Misalnya, seseorang harus memilih antara menepati janji atau menolong korban kecelakaan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada rumus yang pasti. Seseorang harus menggunakan pertimbangan moral, akal sehat, dan kebijaksanaan untuk menentukan kewajiban mana yang paling penting dalam keadaan tersebut. Oleh karena itu, keputusan moral tidak hanya bergantung pada aturan umum, tetapi juga konteks yang dihadapi. Rus menolak pandangan bahwa semua keputusan moral dapat dihitung berdasarkan jumlah manfaat yang dihasilkan. Ia berpendapat bahwa hubungan moral seperti janji, rasa syukur, keadilan, dan tanggung jawab memiliki nilai yang tidak dapat digantikan hanya oleh mempertimbangkan manfaat. Dengan demikian, teori Rus menjadi jalan tengah antara utilitarisme yang terjadi berorientasi pada akibat menteorikan yang menganggap kewajiban moral berlaku secara mutlak tanpa pengecualian. Kesimpulannya, pemikiran W.D. Rus menegaskan bahwa tindakan yang benar ditentukan oleh berbagai kewajiban moral, bukan hanya oleh hasil yang diperoleh. Konsep prima facie ductis memberikan cara yang lebih realistis dalam menyelesaikan persoalan moral karena mengakui bahwa manusia sering menghadapi konflik kewajiban. Dalam situasi tersebut, keputusan harus diambil melalui pertimbangan moral yang matang dengan mempertimbangkan seluruh keadaan. Oleh sebab itu, teori Rus masih sangat relevan digunakan sebagai dasar dalam memahami etika, hukum, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi resume yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.